Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Di video ini saya akan menyelesaikan suatu masalah atau study case menggunakan rancangan bujur sangkar Latin. Jadi, kasus itu adalah seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kesukaan dari kopi arabica dan dalam pengolahannya dicobakan 5 cara fermentasi dan 5 kondisi suhu serta waktu penyangreannya. Pada video ini, saya sudah memiliki data hasil tingkat kesukaan kopi arabica terhadap cara fermentasi, kondisi suhu, dan waktu penyangreannya. Langsung saja, untuk mengetahui jumlah pada baris, ketik sama dengan ketik sum, kurung buka, pilih semua baris, kurung tutup, enter. Kemudian kita tarik ke bawah sampai baris kelima, dan otomatis akan keluar semua jumlah pada masing-masing baris. Untuk mengetahui jumlah pada kolom pertama, ketik sama dengan ketik sum, kurung buka, pilih semua baris pada kolom pertama, kurung tutup, ketik enter. Kemudian kita tarik ke kanan dan otomatis masing-masing jumlah pada kolom akan keluar hasilnya. Untuk mencari total dari jumlah pada baris dan jumlah pada kolom, ketik sama dengan ketik sum. Ini bisa pilih semua pada jumlah pada baris atau hasil dari masing-masing jumlah pada kolom. Di sini saya akan memilih pada jumlah pada baris. Kemudian kurung tutup, ketik enter. Dan hasil dari total kedua jumlah yaitu 196. Kemudian untuk mencari masing-masing perlakuan dari perlakuan A sampai perlakuan E, mencari jumlah pada masing-masing perlakuan, ketik sama dengan ketik sum, pilih semua perlakuan A yang ada pada tabel, yaitu dengan menekan dan menahan tombol kontrol. Kemudian pilih data pada perlakuan A. Kemudian kurung tutup dan enter. Itu berlaku pada semua atau masing-masing perlakuan. Dengan ketik sama dengan ketik sum, kurung buka, tekan kontrol dan tahan, kemudian pilih perlakuan B atau perlakuan yang akan dihitung jumlahnya dan kurung tutup. Oke, untuk jumlah pada masing-masing perlakuan sudah diketahui. Kemudian mencari rata pada masing-masing perlakuan dengan cara ketik sama dengan ketik average, kurung buka, pilih hasil dari atau jumlah dari perlakuan A, kemudian bagi dengan 5, kurung tutup dan klik enter. Kemudian tarik ke bawah untuk mengetahui rata dari masing-masing perlakuan. Kemudian untuk mencari FK atau faktor koreksi, yaitu dengan ketik sama dengan pilih total pada kedua jumlah, yaitu 196, kemudian kita pangkatkan 2, kemudian bagi dengan 5 pangkat 2, ketik enter. Dan hasil dari faktor koreksi yaitu 1536,64. Untuk mencari sumber keragamannya, untuk DB baris, yaitu dengan cara ketik sama dengan ketik konta, kurung buka, kemudian pilih 5 cara fermentasi tersebut. Kemudian kurung tutup dan kurangi dengan 1. Nah, hasilnya akan keluar 4.
Untuk mencari DB kolom, ketik sama dengan ketik konta, kurung buka, pilih pada masing-masing kolom. Nah, kurung tutup, kurangi 1, hasilnya akan keluar 4. Untuk mencari DB perlakuan, sama juga ketik sama dengan ketik konta, kurung buka. Nah, pilih perlakuan A sampai E, kurung tutup dan kurangi 1. Hasilnya juga akan keluar dengan 4. Kemudian untuk mencari DB total, ketik sama dengan kurung buka, ketik 5 kali 5, kurangi dengan 1. Hasilnya akan keluar dengan nilai 24. Untuk mencari DB galat, yaitu ketik sama dengan pilih DB total, kurangi dengan DB baris, kurangi dengan DB kolom, dan kurangi dengan DB perlakuan. Nah, untuk DB galatnya yaitu sebesar 12. Untuk mencari JK, Samski kurung buka, pilih pada jumlah masing-masing baris, kemudian bagi dengan konta, bagi dengan masing-masing cara fermentasi itu, kurangi dengan faktor koreksi. Nah, hasilnya akan keluar. Kemudian untuk mencari JK kolom, sama dengan rumus JK baris, yaitu Samski kurung buka, pilih ini jumlah pada masing-masing kolom, kurung tutup, bagi dengan konta, kemudian buka kurung, pilih pada masing-masing kondisi suhu dan waktu penyangrean, kurung tutup, dan kurangi dengan faktor koreksi. Nah, hasilnya akan keluar 7,36. Untuk mencari jika perlakuan, ketik sama dengan ketik Samski kurung buka. Nah, pilih pada masing-masing jumlah perlakuan, kurung tutup, bagi dengan konta, bagi dengan masing-masing perlakuan ini A sampai E, kemudian kurangi dengan faktor koreksi. Untuk mencari JK total, yaitu ketik sama dengan ketik Samski. Nah, kemudian pilih semua data pada tabel, yaitu pilih dari perlakuan A sampai perlakuan A yang akhir pada kolom 5. Kemudian kurung tutup, kurangi dengan faktor koreksi. Nah, hasilnya akan keluar sebesar 87,36. Untuk mencari JK galat, yaitu dengan mengurangi JK total dengan JK baris, kemudian JK kolom, dan JK perlakuan, kemudian enter. Maka JK galatnya sebesar 12,88. Kemudian untuk mencari KT baris, yaitu ketik sama dengan, nah pilih JK baris, kemudian bagi dengan DB barisnya, kemudian enter, maka nilainya akan keluar 7,47. Kita tarik ke bawah sampai KT perlakuan. Nah, maka hasilnya akan otomatis keluar. Oke, untuk mencari KT galat juga sama, langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya akan keluar 1,07. Kemudian untuk mencari F hitung, yaitu dengan ketik sama dengan, nah ini bagi KT baris dengan KT galat. Nah, jangan lupa beri dolar atau tanda dolar pada kolom KT galat, agar jika ditarik semua ke bawah itu pembaginya itu tetap sama, yaitu KT galat, kemudian enter. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Kemudian untuk mencari F tabel atau dengan taraf 5%, itu ketik sama dengan ketik fin V,
kurung buka 0,05, kemudian titik koma, memilih DB baris, kemudian titik koma, pilih DB galat, kurung tutup, enter. Nah, maka F tabel pada taraf 5% sebesar 3,26. Nah, untuk mencari F hitung ini signifikan atau tidak terhadap F tabel, bisa menggunakan bantuan rumus, yaitu ketik sama dengan if, kurung buka, pilih F hitung yang pertama lebih kecil daripada F tabel, titik koma, maka nilainya itu signifikan atau tidak. Nah, signifikan itu kita simbolkan dengan NS, kalau signifikan kita simbolkan dengan bintang 2. Kemudian petik 2, kemudian kurung tutup dan enter. Kita tarik ke bawah untuk mengetahui nilai F hitung pada masing-masing baris, kolom atau perlakuan. Untuk F hitung pada kolom itu ternyata tidak signifikan karena nilainya lebih kecil. Nah, untuk pada F hitung perlakuan itu ternyata signifikan karena nilainya lebih besar daripada F tabel. Untuk itu, maka dari itu diperlukan uji lanjut menggunakan BNT atau BNJ. Nah, di sini saya sudah mendapatkan rumus dari BNJ, itu Q sama dengan P, DB galat, tarafnya. Kemudian dikali dengan SJ. SJ ini itu dari akar dari K3 galat per R atau per perlakuannya. Nah, di sini P-nya itu ada 5. Kemudian DB galatnya itu ada 12 sesuai dengan sumber keberagamannya. Kemudian tarafnya ini 5%. Dan untuk mencari Q itu menggunakan bantuan dari tabel. Jadi dengan perlakuannya 5 dan DB galatnya 12, maka Q-nya itu hasilnya sebesar 4,51. Dan untuk mencari SY, nah untuk mencari SY itu pilih itu ketik sama dengan SQRT kurung buka, pilih K3 galat nih, K3 galat bagi dengan R itu perlakuan, banyak perlakuan. Nah, bagi dengan 5. Kalau di sini saya klik pada hasil P, kemudian kurung tutup. Nah, hasilnya sebesar 0,46332. Untuk mencari BNJ, nah ini tinggal mengkalikan saja hasil dari Q dengan SY-nya. Nah, hasilnya untuk hasil BNJ itu sebesar 2,08958. Nah, untuk mencari notasi atau perlakuan mana yang signifikan atau berpengaruh nyata, nah untuk itu saya copy dulu perlakuan yang telah dihitung tadi. Saya copy dulu. Untuk raratanya juga saya copy. Nah, ini untuk pastenya saya pilih paste nilainya. Nah, kemudian urutkan dari yang terbesar sampai ke terkecil, yaitu dengan cara ini. Pilih semua perlakuan dan rata, pergi ke data, pergi ke urutan atau short. Nah, ini jangan lupa dicentang. Untuk data saya memiliki header. Nah, untuk kolom urutkan berdasarkan rata. Nah, urutannya itu dari terbesar ke terkecil. Lalu klik OK. Nah, otomatis datanya akan terurut dari terbesar ke terkecil. Nah, untuk mencari selisih ini, nah kita ketik sama dengan pilih rata ini, rata yang paling atas, jangan lupa dikasih tanda dolar, kemudian kurangi dengan rata yang kedua. Dengan rata yang kedua, kemudian klik enter. Nah, kemudian tarik ke bawah untuk mengetahui semua hasil selisihnya. Untuk mencari selisih yang kedua ini atau kolom yang kedua, klik sama dengan pilih rata yang kedua, kurangi dengan rata yang ketiga. Nah, jangan lupa juga diberi tanda dolar supaya jika kita tarik ke bawah itu hasilnya tidak berubah untuk pengurangannya atau nilai yang akan dikuranginya. Kemudian akan kita berikan notasi agar mengetahui mana sih perlakuan yang paling signifikan. Dengan sama dengan F hitung tadi, itu ketik sama dengan, kemudian ketik if, kurung buka, nilai selisih yang kedua ini itu lebih besar daripada BNJ. Oke, untuk BNJ-nya jangan lupa dikasih dolar, tanda dolar. Nah, maka nilainya itu signifikan
atau tidak signifikan. Kemudian enter. Nah, ternyata nilainya itu tidak signifikan. Oke, langsung ntar ke bawah. Nah, hasilnya kan otomatis keluar semua. Kemudian kita copy rumus ini atau formula ini ke semua selisih. Untuk ini yang pertama, itu berarti notasinya A. Berarti untuk notasi A itu sampai dengan baris keempat. Karena yang kelima dan sampai baris ketiga. Jadi penotasian A itu sampai baris ketiga, karena baris keempat sampai kelima itu ternyata signifikan atau lebih besar. Nilai selisih ini itu lebih besar daripada nilai benzinnya. Maka ini kita beri A, ini beri A, ini beri A. Untuk B nya juga itu dari baris kedua sampai baris keempat. B. Nah, untuk C nya itu ternyata dari baris ketiga keempat itu ada notasi C. Dan untuk sisanya ini ternyata untuk D itu dari baris keempat. Nah, jadi hasilnya diketahui seperti ini untuk notasinya. Dari uji lanjut PNJ ini, pada perlakuan C itu tingkat kesukaannya itu paling diminati atau paling tinggi. Perlakuannya ini itu tidak beda jauh atau tidak beda signifikan dengan perlakuan A dan D. Namun pada perlakuan B itu tingkat kesukaan kopi arabikanya itu sedikit yang minati. Baiklah, sekian video bagaimana saya menyelesaikan study case ini menggunakan rancangan bujur sangkar Latin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.